Siapa yang ada yang hamil nggak di sini? Orang hamil itu sinyalnya panjang. Maka kalau orang hamil ngomong tuh bertuah, istilah kata ya. Orang hamil itu dipantang ngomong jelek, bertuah dia. Kenapa? Sinyalnya tuh jadi panjang. Ibu kalau pilih handphone, ya, yang 1G atau yang 4G? Kenapa? Sinyalnya panjang, cepet nyampainya tuh pesan kan? Cepet direspon, betul? Maka orang hamil tuh sinyalnya tuh panjang. Cepet nyampainya omongannya, cepet direspon tuh apa yang dia omongin. Makanya zaman dulu kalau ada orang hamil nyela-nyela tetangganya yang hitam, anaknya hitam. Walaupun bapaknya putih. Iya, kenapa? Kan rahim di bawah sini ya, Bu. Kan ada pembuluh saraf nggak? Kan ini si ibu nih kan, ih hitam banget sih bapak itu di sebelah. Iya gitu ya. Nah, hitam banget sih itu ngomong. Hitam banget, hitam banget, hitam banget. Sampailah ke rahim. Satu. Itu pigmen orang putih itu pigmennya belum mateng. Kalau ibu bilang hitam banget, gampang. Pigmennya langsung terbakar. Akhirnya hitam. Paham ya, Bu? Dan sinyalnya panjang. Hati-hati, nyampe semua omongannya. Maka kalau lagi hamil, ngomong yang baik-baik. Lupa ngomong jelek, istighfar, astagfirullahaladzim. Ya, supaya sinyalnya nggak langsung panjang. Ya, oke. Jadi tadi saya udah bilang benar kan? Kalau anak saya misalnya si ibu nih cerita, kita main cantik misalnya. Anaknya tanya, berapa lama Bu? Tergantung amalan ibu. Itu betul. Tergantung nih si istri, sholatnya dia tambahin nggak tuh? 4 rakaat kita sholat zuhur, itu sinyalnya tuh bagus, tapi standar. Dibanding tambah qobliyahnya, tambah ba'diyahnya. Ini sinyalnya akan beda. Beda lagi yang qobliyahnya 4 rakaat, ba'diyahnya 4 rakaat. Berapa rakaat tuh? Kalau qobliyah 4, wajibnya 4, ba'diyahnya 4. Itu keren banget sinyalnya. Ibu ngomong apa langsung nyala. Tambah lagi duha. Duha 2 rakaat sama 6 rakaat beda loh sinyalnya, Bu. 2 rakaat cuma 2G. 6 rakaat 6G. Jadi kalau ibu lagi butuh uang yang cukup banyak, duhanya itu nggak boleh 2 rakaat. Ya, ibu 12, ya Allah. Mau berapa uangnya, Bu? 12 sih. Ya. Tahajudnya bagaimana? Kan gitu. Dia sedekah nggak? Ada orang saya belum bisa puasa, kencengin dengan sedekah. Makanya mengapa sedekah itu menolak bala? Kenapa? Sebetulnya sesungguhnya dalam ilmu bioplasmik pada saat kita sedekah, sinyal memanjang. Maka habis sedekah ngomong maunya apa? Supaya apa? Sebab ibarat gadget, sinyalnya udah bagus, ya, pulsanya ada, baterainya ada, ibu nggak pakai kirim pesan, rugi kan? Kita kalau sudah habis sedekah, sinyal kita bagus, pulsa kita penuh, ya, jangkauannya panjang, ibu nggak doa, rugi. Jadi biasanya kalau ada istri-istri yang terluka karena suaminya diambil pelakor, ya, saya biasanya ajarkan bahwa ini loh tubuh kita. Betulin kita dulu. Tenang, omongan itu akan jalan. Tapi supaya cepat nyampe tuh orang, tuh perempuan dan dia masuk laut, ibu kencengin sholatnya, kencengin saumnya, kencengin sedekahnya. Atau ibu mau hamil lagi kan begitu kalau masih muda. Paham ya? Bu Aisyah gimana? Ada lagi nggak teknik untuk memperpanjang sinyal? Ada. Ibu, siapa yang masih punya orang tua? Angkat tangan. Bu, orang tua kita sinyalnya lebih panjang dari kita. Apalagi siapa yang masih punya ibu? Masya Allah. Pernah belajar ini kan? Sinyal ibu sama dengan anaknya. Maka kalau masih punya ibu, datang ke ibu untuk minta doa. Tidak usah cerita detail. Karena belum sempat ibunya doa pingsan. Bukan itu yang kita mau. Ibu, kenapa nak? Kok kayaknya kusem banget muka ya? Aku lagi ini sih Bu, lagi capek banget, capek. Oh iya, Bu doain aku ya. Apa sih doanya? Untuk kali ini pokoknya doain aku kuat, doain aku tambah mesra dengan suamiku, tambah baik dengan anak-anakku. Ya Bu? Ibu angkat tangan, kita juga angkat tangan. Keren nggak? Sinyal kita sama-sama ibu, dua-duanya nyala, maka itu yang akan membawa, menarik apa yang ada kita ucapkan. Maka kalau ada masalah Bu, yang masih punya ibu, pergi ke ibunya langsung. Minta doanya. Ya. Perlu cerita? Nggak perlu. Kecuali ibu kita jeli banget. Kamu kok kayaknya ibu feeling ya, ada apa-apa kamu. Siapa nak? Suamimu atau anakmu? Kita Bu kadang-kadang nggak sempet ngomong, udah nangis saja. Ini keren nih ibunya nih. Dan tidak memaksa untuk cerita, peluk aja dulu. Bacain Al-Fatihah. Ya sudah, ini ibu yang keren nih. Kalau belum bisa cerita, nanti aja. Bukan, kalau belum bisa cerita, nggak usah cerita, nggak usah. Bukan begitu. Ini ibu kan ibu kepo kan? Kalau belum bisa cerita, nanti aja. Ingat kalimat ya.
Kenapa? Orang yang sedang sedih, sedang menangis, kondisi dirinya dalam kondisi yang trans. Trans itu apa? Istilahnya kondisi hipnosis. Kondisi dia masuk ke theta, gelombang yang menangkap apapun omongan sekitarnya. Itu bahayanya. Maka kalau termasuk ini, kalau anak kita nangis, oke, tenang sayang, kamu hebat, ya, ayo semangat lagi. Bukan anak nangis, cengeng, gitu aja nangis. Itu malah masuk otak bawah sadar, malah akan terekam dan itu yang terjadi. Paham ya Bu? Sama. Pada satu saat nanti kita jadi ibu kita, kemudian anak kita kah, anak mantu kita datang, dia nangis, hati-hati ngomong. Jangan juga terlalu kepo. Bener kan? Ibu bilang kan, pasti suamimu ya. Udah ibu bilang dari dulu ganti. Wah habis. Habis itu habis. Itu akan masuk di pikiran bawah sadar anak ini. Yang tadinya masih bisa diselamatkan, ini langsung kepengennya cerai aja, cerai aja, cerai aja. Paham ya Bu? Nah ini. Ya. Kenapa saya cerita begini? Kita nggak tahu kehidupan kita. Kita nggak tahu zaman sekarang. Ya Allah ya. Kadang-kadang ini, kadang-kadang maunya kita rukun. Ada aja. Karena tadi pelakor ada di sekitar kita. Itu sudah pakemnya itu. Hasil riset. Nggak ada tiba-tiba suami nih ya di mall lagi turun eskalator, ada perempuan juga naik langsung. Nggak ada. Kemudian langsung jatuh cinta dan kemudian dia kejar, nggak mungkin. Nggak mungkin. Kenapa? Laki-laki itu ada gengsinya. Ada gengsinya. Tapi yang di film-film itu film Bu. Supaya ibu terbangkitkan emosinya. Ya, nggak ada, nggak ada. Nggak ada. Kenapa? Laki-laki itu otak warasnya ada. Tetapi tidak kuat kalau disodor-sodorin terus. Iya. Sodor-sodorin, layan-layanin, nggak kuatnya. Bunyi ya. Nih, suami dari kantor. Sekretarisnya bolak-balik. Dia udah berusaha untuk ya melepaskan pandangan. Tapi sekretarisnya, Pak, sesungguhnya seorang pimpinan laki-laki kalau melihat karyawatinya suaranya manja kayak gitu, kesan pertama ini perempuan tidak intelek. Tidak. Ya, kesan pertama. Tetapi karena terus-terusan seperti itu muncul stimulasi di hipotalamus. Birahi yang muncul. Ingat, dia belum tentu cinta dengan si karyawati yang menggoda ini. Kenapa? Hanya hipotalamusnya. Kenapa? Karena waktu disodor-sodorin itu suami itu tegang. Maka harus cari penyalurannya. Ada suami yang bagus. Kenapa? Dia ikuti hadis Rasulullah. Kata Nabi, buat kamu fulan, pada satu saat kamu di luar lihat perempuan cantik dan naik birahimu, segera pulang. Hubungan intim dengan istrimu. Ada yang masih bisa begitu. Ini sekretarisnya godain terus nih. Saya mau pulang sekarang. Ya Bapak ya. Bu, ini bosnya aja sebel lihat karyawan kayak gitu ya. Apalagi istri bosnya tuh kalau ada tuh. Pengen lempar asbak kan. Jadi sekali lagi ya, bahwa laki-laki itu awalnya berusaha juga untuk menolak ini semua. Karena otaknya disetting sama Allah begitu. Tapi kalau terus-terusan, karena memang pelakor pikirannya adalah mau cari hartanya, maka dia akan terus-terusan. Ini bukan landasan cinta kasih sayang, bukan. Apalagi landasan saya kasihan sama bapak, kayaknya bapak kurang kasih sayang sama istri bapak. Itu omongan bohong semua. Bohong semua. Ya, sekali lagi pelakor itu semuanya harta dan harta. Itu saja, nggak ada. Kenapa? Kalau mau cari yang lain-lain dia bisa sama laki-laki lain. Kalau seorang pelakor dia sudah ambil suami orang satu, maka dia bisa ambil suami orang yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Gitu. Maka kadang-kadang ya, ada istri yang suaminya dibujuk pelakor dan istrinya tahu pelakor itu bukan suaminya aja yang digoda, ada laki-laki lain. Itu sebagai data. Mas punten, misalnya ayah punten, abi punten. Dengar-dengar kabar si perempuan ini bukan abi saja yang digoda. Ya. Bos ini, bos itu udah. Itu harus kasih datanya. Jangan juga berharap suami apa, nggak bisa, belum tentu. Suami diam, tetapi dia mengambil data itu untuk menjadikan sebuah ya faktor-faktor yang membuat dia ambil keputusan tinggalkan perempuan itu. Jadi kasih data aja. Dan tahan supaya nggak terlihat cemburu banget. Ya, Abi, ini data ya yang aku dapat. Supaya kamu tahu, kamu yang ambil keputusannya. Keren. Ya. Jangan yang terlalu emosi. Kamu tahu nggak, perempuan itu semua laki-laki dia senengin. Kurang apa aku? Wah, nggak usah begitu. Itu nggak cantik. Karena kita tetap harus bikin diri kita cantik di depan dia, depan suami. Ya, Bu Aisyah susah banget, memang.
Kalau sudah terlanjur suami diambil pelakor, kita bekerja keras untuk menariknya lagi. Itu sudah hukum alam. Tetapi kerja kerasnya tidak usah dikeluarkan dalam bentuk teriakan, marah. Tapi nggak tahan Bu Aisyah. Boleh keluarkan 1 kali saja. Kapan? Di awal-awal banget boleh. Ibu nangis sekuat-kuatnya. Maka kalau ibu tahu, ketahuan misalnya ya, nauzubillah min dzalik, suami ada chattingan mesra di HP-nya, misalnya ketahuan, ya. Ibu mau nangis teriak-teriak, lakukan saat itu juga Bu. Habis-habisin Bu. Karena boleh 1 kali saja. Ya. Supaya apa? Ada efek kaget dan ada efek yang ya momentum untuk mentraumakan atau menghantam si laki-laki ini. Pada saat itu, maka laki-laki akan masuk juga ke area bawah sadarnya. Dia akan kaget, oh ya ampun, segini beratnya ya. Jadi kalau ketemu pertama, itu harus kasih abreaction yang cukup besar, nggak apa-apa. Kenapa? Karena ada istri tahu, dia cuma gini aja, diam aja. Apa yang dilakukan? Laki-lakinya atau suami akan berpikiran rasionalisasi atau rasionalisasi, membenarkan, oh istri saya nggak apa-apa, dia tenang, enggak ngamuk, besoknya bunuh diri. Paham ya Bu? Karena laki-laki harus tahu respon yang terjadi bila dia melanggar kesepakatan. Ini belum apa-apa dibanding hukuman yang ada di agama kita, ya. Boleh minta? Ini semua kategori zina. Islam sudah bilang dari jauh, ya, dari dulu bahwa kita harus jauhi zina. Paham ya Bu? Ya. Masa zina? Bukannya zina itu hubungan senggama. Zina memang artinya hubungan senggama. Tetapi perintahnya, ya, jauhi, jangan dekati zina. Jadi di dekatnya aja yang belum lagi ke hubungan senggama dilarang. Ya. Janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Itu tindakan pelakor itu, kata Allah tuh keji dan suatu jalan yang buruk. Maka kalau ibu berusaha keras menyelamatkan suami ibu lagi, karena kita tahu secara teori, secara ya kronologis bahwa bukan suami yang pertama yang melakukan kesalahan karena si pelakor ini. Maka selamatkan dengan susah payah, ya. Zina tuh bahasa Arabnya zina, bahasa Ibraninya zana. Perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat hubungan pernikahan. Kalau suami istri bukan zina dong, ya. Nah, secara umum kategori zina segala aktivitas-aktivitas seksual yang dapat merusak kehormatan manusia, bukan hanya di saat manusia tersebut telah melakukan hubungan seksual, ya. Jadi aktivitas-aktivitas seksual, dipeluk kah, ngobrol mesra kah, itu sudah masuk kategori ini, ya. Nah ini Rasulullah bersabda, kedua mata itu bisa melakukan zina, kedua tangan bisa melakukan zina, kedua kaki bisa melakukan zina, dan kesemuanya itu akan dibenarkan dan diingkari oleh alat kelamin. Kelamin juga bilang, enggak zina, karena saya nggak bertemu dengan kelaminnya. Tetapi tangan ketemu tangan itu zina, ya. Kaki juga bisa berzina, ya, dan mata juga bisa berzina. Oke, kita harus masukkan ke sini. Zina mata itu memandang lawan jenis dengan perasaan senang. Seseorang yang menjaga pandangan berarti ia menjaga kemaluan. Barang siapa yang mengumbar pandangannya, maka manusia itu akan masuk kepada hal-hal yang membinasakannya. Masa nggak boleh sih Bu Aisyah memandang aja? Ya kita lihat dulu tuntunan Rasulullah. Jangan kamu ikuti pandangan pertamamu dengan pandangan kedua dan selanjutnya. Milik kamu adalah pandangan yang pertama, tapi yang kedua bukan. Jadi kalau mandang pertama masih diboleh. Pasti kan ibu-ibu zaman sekarang kan terlalu jujur ya. Keren tuh bapak, wah, kan itu pandangan pertama ya, itu masih aman. Jangan pas lagi begini, hah, 2 kali. Paham ya Bu? Oh nanti ya, tambah asing ya, pakai klinik. Nanti kita bahas. Baik, zina hati, memikirkan atau menghayalkan lawan jenis dengan perasaan senang kepadanya dan mengharapkan serta mengizinkan pemenuhan nafsu birahi. Jadi kalau ibu menghayal, punten, habis tadi reunian, ketemu CLBK, pas tidur malam, kita bayang-bayangin. Kalau cuma ngebayangin mukanya terus kita ketawa-ketawa sendiri, karena tadi habis ketawa-ketawa masih aman. Tapi kalau lagi bayangin terus mikir, kapan gue bisa ketemu dia sendiri ya? Ini sudah masuk zina qalb. Ya. Zina lisan yaitu membincangkan lawan jenis dengan perasaan senang kepadanya disertai dengan nafsu birahi. Hati-hati kadang-kadang waktu kita ngomongin orang, gila ganteng banget tuh cowok, ya Allah. Kalau baru ngomong 1 kalimat pertama, belum masuk sini nih. Tapi ibu ngomong setengah jam tentang dia, sudah masuk sini. Udah nggak boleh. Ya. Makanya kita diminta untuk pada saat bilang seseorang itu ganteng, apa? Masya Allah, tabarakallah, gantengnya bapak itu ya. Udah sekali aja sudah. Ya. Nah sekarang, zina yang sebenarnya.
Ya, terbagi dua tuh. Zina muhson dan ghairu muhson. Ini harus paham nih Bu. Kenapa? Inilah basic kita untuk mempertahankan keluarga kita apabila ada yang mengganggu. Ya, zina muhson, zina yang dilakukan oleh orang yang telah bersuami istri, hukumnya dirajam sampai mati. Na'udzubillahimin dzalik. Ini harus paham nih. Ya. Ghairu muhson, zina yang dilakukan oleh orang yang belum bersuami istri, hukumannya adalah didera sebanyak 100 kali, menggunakan rotan, dan diasingkan 1 tahun. Ini yang belum suami istri, ya, remaja, ya, lajang dan gadis, dia zina, zina yang arti sesungguhnya ya, zina yang sebenarnya, ya, itu hukumannya supaya gugur dia punya dosa besarnya, didera 100 kali menggunakan rotan dan diasingkan 1 tahun. Ini kalau betul-betul nih dilakukan, insya Allah nggak ada nih, nggak ada nih, nggak ada. Ya, kenapa bisa begitu ya Bu Aisyah? Ya bisa jadi sang pelakor nggak pernah taklim. Pelakor ya kalau perempuan rajin taklim nggak jadi pelakor lah. Paling dia menanti, kenapa? Dipinang oleh duda, lain lagi tuh. Kalau itu sah, apa-apa. Ya, bayangin nih Bu, suami istri yang berzina, ya Allah. Brunei pakai hukum ini. Tapi apa yang terjadi? Diboikot. Ya. Boikot oleh luar negeri. Padahal kata Raja Brunei, saya harus pakai ini supaya pencegahan. Pencegahan. Walaupun sebetulnya Rasulullah SAW juga banyak ya bersabda dan banget cerita-cerita atau siroh-siroh atau ya sejarah-sejarah yang kalau ada orang terlanjur berzina karena belum tahu, kemudian dia bertobat ya dan tidak kuat dirajam sampai mati, ada keringanannya juga. Tetapi ini harus diberikan sebagai pencegahan ini. Anak kita kasih tahu ini Bu. Umur berapa kasih tahunya? SD. Kalau ibu kasih tahu pas SMP, SMA itu agak telat. Kenapa? Mereka mendenial. Masa sih? SD tuh lagi bagus-bagusnya kelas 3 dan kelas 4. Jangan juga TKA. Dia nggak ngerti apa zina. Paham ya Bu? Kelas 3 sudah bisa analisa, kelas 4 masukkan ini. Ya? Iya, baik. Sekarang, tapi syarat-syarat pezina yang mendapatkan hukuman, orang yang berzina itu berakal dan waras, orang yang berzina sudah cukup umur, zina dilakukan dalam keadaan tidak terpaksa tetapi atas kemauan sendiri, orang yang berzina tahu bahwa zina itu diharamkan. Kalau orang yang diperkosa nggak kena hukum itu. Kalau orang dipaksa nggak kena hukum itu. Zaman perang penjajah, ibu kita dipaksa, nggak kena hukum itu. Kenapa? Karena tidak dilakukan dengan kemauan sendiri. Ini harus paham. Terus maaf, ada orang gila berzina, nggak kena hukum ini. Kok maksudnya? Ya orang gila. Makanya banyak kadang-kadang orang gila, perempuan gila di jalanan dipakai tuh sama laki-laki. Yang laki-lakinya kalau dia waras, balik dia yang kena, perempuannya enggak. Kenapa? Karena gila saja itu sudah hukuman berat sebagai orang gila. Ya, baik. Dan juga untuk mengatakan orang itu berzina nggak boleh asal, harus mendatangkan 4 orang saksi. Jadi Allah lakukan ya peraturan ini menjaga kita agar hidup kita luar biasa baik dan ya benar ya. Sekarang coba kembali tadi Mbak Bibi, Badan Bioplasmik ini ngomong soal klinik atas pertanyaan Bu Vera. Bu, tahu klinik ya? Klinik lain ya, klinik. Apa klinik itu? Klinik itu adalah ya pada umumnya ya secara umum adalah sebuah ilmu atau upaya seseorang untuk mempengaruhi orang lain dengan menggunakan bantuan makhluk lain. Itu klinik. Tapi kalau kita merubah orang lain dengan kita angkat tangan doa sendiri, bukan klinik. Ya. Paham ya Bu? Kalau ibu mau menghilangkan pelakor itu dengan ibu sendiri angkat tangan, ibu doakan, dan kemudian ibu panjangin sinyal doanya pada saat tahajud, tahajudnya nggak 2 rakaat, 6 rakaat, ibu saum juga, ibu sedekah, itu bukan klinik. Kalau klinik, orang itu ya mempengaruhi orang lain dengan bantuan makhluk halus, itu klinik. Caranya apa? Itu tadi. Bisa masuk ke orang itu? Bisa. Lewat mana? Lewat ini. Apa itu Bu Aisyah? Itu adalah lubang-lubang energi yang ada di bawah kulit. Jumlahnya banyak, kurang lebih 360. Ya? Iya. Terus bagaimana Bu Aisyah? Bisa masuk kalau orang ini ya batas sinyal kausalnya pendek.
Harusnya berapa Bu Aisyah? Kalau kita lagi sehat kayak gini, badan kita nih, ya. Ibu, punten, boleh bantu saya? Ya jangan, ya Allah. Enggak, sebentar cuma berdiri doang. Oh nggak mau, ya udah. Siapa di sini? Boleh yang dekat-dekat aja. Oh ya, Ibu. Ibu sini. Tenang Bu, bukan mau mendeteksi. Ada sana ya Bu. Ibu sini. Iya, punten. Ibu nama panggilan sayangnya? Nama panggilannya? Ibu Elvira ya. Ini kena sini ya. Kesini aja Bu. Ya, Ibu Elvira, yang saya pegang ini badan kasar beliau atau badan seluler. Paham ya Bu? Ibu Elvira ini keluar dari tubuhnya lewat pembuluh meridian ini sinyal dan berlapis-lapis. Kita nggak bisa lihat dengan mata kasar. Kenapa? Kalau kita bisa lihat ribet Bu, ribet. Ibu lihat sinyal saya, Ibu lihat sinyal Ibu Elvira. Belum lagi dia bersaing dengan para provider, Telkomsel, XL, repot kan? Ibu sinyal ini aja Ibu repot nggak kalau berdiri sini? Oke, nah kemudian lapisan pertama segini nih, itu namanya eterik. Ada lagi agak panjang. Nah segini nih, ini pura-pura aja nih. Ini namanya astral. Biasanya agak berwarna, ya agak berwarna. Nah, ada satu lagi yang agak panjang lagi. Wah jauh Bu. Nah, wah misalnya Bu. Maaf ya, tapi sana. Itu kausal. Yang mana sih Bu Aisyah? Yang ini nih, bulat ini nih. Berarti Ibu Elvira lagi sehat. Tapi kalau Ibu Elvira sedang kondisinya capek banget, sedih banget, merana, terluka sekali, maka maaf ya Bu, ini nih yang kausalnya tadi cuman sampai sini. Bu, jangankan jin yang bisa masuk, makhluk halus lain pun masuk. Apa? Makhluk halus lain, virus, bakteri, kuman, jamur. Kenapa? Karena dekat sekali. Kadang-kadang, maaf, makhluk halus yang dikirim oleh ya orang-orang klinik kita nggak sampai masuk ke dalam, cuma di samping sampai sini nih. Tapi karena dia energinya besar, ini nggak kuat, kita nggak kuat, besar energi itu. Jadi kayaknya aduh, tiba-tiba nggak bisa jalan, tiba-tiba ya kepalanya peyang kan ada tuh. Kalau di kampung-kampung gitu loh, ubun-ubunnya embek, ada itu di daerah Sulawesi. Waduh ya, paham ya? Nah, jadi gimana? Itulah makanya pada saat kita terluka oleh masalah apapun, terutama masalah pelakor, cepat-cepat move on supaya sehat. Agar apa? Sinyalnya panjang kembali. Sinyal panjang Bu, insya Allah tidak bisa masuk. Paling dia melipir ke sudut kamar kita. Ya Allah, mau masuk, nggak bisa. Ya ilustrasinya kayak gitulah. Ya seperti itu. Bentar Bu, ya. Bentar Bu. Terus, ya. Pada saat kita sehat, sinyal kita sepanjang 8 meter, 10 meter, samping, depan, belakang, sinyal itu melindungi manusia ini. Ibu, coba Ibu di sebelah sana deh. Ya, sekarang berdiri, punten Bu, maaf, berdiri boleh? Ibu maju 2 langkah. Ya, seandainya saya sinyalnya Ibu yang paling jauh tadi, yang paling kausal. Mundur dulu sebentar, maaf Ibu. Ya, Ibu maju 2 langkah, sinyal ikut jalan. Ibu mundur 2 langkah, sinyal ikut mundur. Ibu loncat, iya, ikut loncat juga. Kenapa? Karena manusia Allah ciptakan, terima kasih Bu, ya, dilindungi oleh bubble energi. Itu makanya nggak perlu khawatir banget kalau mau besuk orang sakit. Kenapa? Rumah sakit, puskesmas itu resiko tinggi, kuman-kuman terbang-terbang. Tapi kalau kita sehat mau besuk teman kita, insya Allah nggak masuk. Tapi kalau kita lagi sakit, nggak usah besuk. Boro-boro besuk, orang besuk kita. Kan sakit. Karena apa? Kalau sakit sinyalnya memendek, akhirnya apapun yang halus-halus bisa masuk. Terutama orang sakit mata, cepet banget itu, paham ya? Ya. Nah, tetapi sekali lagi sinyal ini bisa panjang, lebih panjang lagi kalau kita lakukan ibadah ritual kita. Makanya perkuat sholatnya, perkuat saumnya, perkuat sedekah infaknya. Agar apa? Selain sinyal yang ini memanjang, ini pun tebal. Tapi Bu, sinyal ini, energi ini ada bahan dasarnya. Apa? Maaf, karbohidrat. Tahu karbohidrat Bu? Apa karbohidrat? Nasi, apa lagi? Roti, mie. Bu, saya bukan tidak setuju dengan diet tidak makan karbo, bukan. Justru karena banyak belajar tentang ilmu ini, dan dari penelitian ilmu-ilmu gizi, terutama yang di London, orang yang makan karbo, mudah sinyalnya panjang dan kuat. Untuk itu makanya saya langsung gembira makan nasi, yes.
Paham ya Bu? Jadi kalau ibu sedang terluka, kadang-kadang males makan, itu lebih bahaya. Kenapa? Sinyal berkurang. Ya, lebih bahaya. Kalau ibu sedang sedih, terluka, ya, memang nasi nggak bisa masuk, tolong apa yang ada karbohidratnya? Madu, korma, kan ya? Makanya kalau ibu terluka, minum madu. Madu itu membuat kuat, di madu yang nggak kuat. Ya, paham ya? Ya. Apalagi air putih. Ibu kalau kurang minum air putih, sinyalnya koslet Bu. Karena air pembangkit tenaga listrik. Jadi sekali lagi, kalau kita sedang masalah apapun, ya, segera cari makan mengandung karbohidrat, minum air putih, ya, yang banyak, dan perpanjang sinyal dengan cara ibadah kita tambah. Yang biasanya sholat cuman standar 4 rakaat, ambil qobliyah ba'diyahnya. Duhanya biasanya 2 rakaat, ambil lebih banyak. Tahajudnya biasa 2 rakaat, ambil lebih banyak. Yang biasanya saumnya itu, ya Allah Ramadan doang, ambillah Senin Kamis. Yang biasanya sedekah cuman ya Allah 50.000 perak setahun sekali pula. Beri lagi sebanyak. Untuk apa? Salah satu dari jutaan manfaat ibadah itu dari sisi bioplasmik memperpanjang sinyal. Agar apa? Apa yang ibu doakan, apa yang ibu harapkan dari sang suami ini, maka itu terjadi. Kok bisa terjadi? Karena didorong oleh sinyal. Ya, paham ya Bu? Ya, saya yakin di antara kita juga bisa jadi tidak terkena masalah itu. Tetapi kalau ada apa-apa, ingat langsung ini, ya. Keliru ibu kalau ibu sudah terluka, ibu sedih berkepanjangan, keliru. Boleh sedih, boleh marah, boleh mengamuk 1 kali saja. Keluarkan semua abrasion itu. Tapi tetap jaga kesantunan, ya. Dan selalu bilang, aku marah sama kamu, aku gak suka sama kamu, aku sedih sama kamu, aku kecewa, jadi aku, ya. Bukan kebalik, kamu bikin kecewa aku, kamu bikin marah aku, bukan gitu. Ya, itu laki-laki tersinggung kalau gitu kan. Tapi aku kesel sama kamu, aku kecewa sama kamu, aku marah sama kamu. Itu dia nggak tersinggung, tapi tersentuh. Sama nggak tersinggung dengan tersentuh? Samanya apa? Sama-sama kena. Tersinggung kena kan? Tersentuh kena. Bedanya kalau tersinggung tergoncang, kalau tersentuh lembut. Pilih mana? Tersentuh. Maka latihan kalau lagi marah, aku. Sampai di rumah di kaca ya, aku nggak suka sama kamu. Aku kesel sama kamu. Ya. Kalau yang nggak biasa nunjuk-nunjuk gitu kan, kalau yang perempuannya yang damai, Mas, maaf, aku kesel sama kamu. Ada juga yang begitu ya. Ada juga perempuan yang sudahlah koleris, ya Allah, bugis pula. Anak tentara. Oh, begini tangannya. Tapi tetap santun kalau bilang, ya, aku marah sama kamu, aku kecewa sama kamu, aku nggak suka pribadi kamu, nggak suka perilaku kamu kan gitu. Nah itu lebih santun, walaupun tangan begini-begini. Tapi kalimatnya, kamu bikin saya kecewa. Itu dia tersinggung. Ya, kamu bikin saya terluka, itu tersinggung. Paham sampai sini ya? Bu Aisyah, gimana cara tahunya kira-kira suami saya selingkuh apa enggak? Nggak usah cari-cari tahu. Bu, siapa yang masih suka kalau suami tidur dibuka HP-nya? Itu bikin salah sendiri tuh. Bikin sakit sendiri, nggak usah Bu. Atau ada istri, papa, ya, mama minta tidak di password. Dia bisa HP 1 tidak pakai pin password, ada HP 1 lagi. Jangan main-main. Nggak usah main kayak gitu. Itu masuk kategori main kasar. Bilang sama Allah, ya Allah, saya yakin, saya mempercayai suami saya, kami saling setia. Namun ya Allah, beri petunjuk padaku apabila dia terjadi penyimpangan. Beri petunjuk. Apa yang terjadi? Itu tahu-tahu itu HP yang ada passwordnya bisa kebuka loh. Banyak loh kisah-kisah begitu. Banyak kisah-kisah istrinya tahu suaminya selingkuh dari petunjuk itu. Bayangin itu HP suaminya ada pin passwordnya, si istri nggak tahu, tiba-tiba kebuka, udah chattingannya. Itu petunjuk. Dan jadikan itu data untuk kita mengkonfirmasi pada pasangan kita. Tidak dibiarkan. Ya, kalau perlu screenshot. Kalau ibu nggak tahu caranya, ibu catat chattingannya. Karena saya tahu yang umur-umur sama kayak saya, lahirnya tahun 60-an, itu zaman mencatat. Setiap dia curhat, dia catat. Di mana? Diary. Makanya, tapi kalau udah era 80-an kan dia nggak pakai dicatat, dia screenshot, ya. Iya, ada ibu-ibu yang begitu tuh. Ya, gimana screenshotnya ya? Gimana ya? Udah sampai nangis. Gimana ya? Tapi ada yang pintar, biarin gua catat.
apa coba? Untuk waktu konfirmasi, kita ucapkan kalimat itu yang ada, tapi jangan yang lama-lama ya, yang terbaru aja. Karena bapak-bapak udah lupa chatting yang lama. Yang terbaru, Mas, punten maaf, kamu bilang apapun, aku terlanjur baca chattingan mesramu. Betul kan? Kamu bilang begini, betul kan? Itu yang menjadi data bahwa kita bukan cemburu buta. Betul kan? Dan perempuan itu mengatakan begini, betul kan? Kenapa? Ada catatan kita. Itu untuk menjadi data kita kepada suami ini, dan suami tahu bahwa ini bukan sekedar cemburu buta. Dia langsung astagfirullah, lupa di delete. Tapi Bu, demi Allah, Allah yang maha melihat dan menciptakan, 3 tahun saya konseling soal perselingkuhan, hampir 100% semuanya karena petunjuk. Jadi bukan istri yang kepo, bukan. Kalau istri yang kepo yang setiap hari suaminya datang, buka passwordnya, itu udah sakit duluan. Sebelum terselingkuh, sudah terselingkuh duluan. Kenapa? Karena dia terlalu kepo. Nggak usah begitu. Kenapa? Bu, zaman sekarang omongan-omongan di chatting, terkadang kita nggak kuat dengernya. Bener Bu? Ibu pernah baca WA chattingannya anak-anak? Lainnya anak-anak? Maaf, tulisannya jir, ego lu. Bu, kalau kita bukan zamannya, kita menganggap ini kasar banget. Itu temannya anak saya, ya, dia tanya di line anak saya, Aisyah mana tuh Aisyah? Itu kalau kita nggak paham tentang era mereka, oh bisa banting HP nih. Siapa temenmu yang begitu? Wah, nggak usah. Kenapa? Itulah era mereka, punya cara dialog begitu. Kita juga dulu begitu. Bapak saya marah kalau saya ngomongnya begini, kagak mugu agak pagas sih. Siapa era itu? Sagayaga maga ugu pagar gigi, kagak mana naga yo. Itu ngomong era itu sudah sangat ya tidak sopan. Ngomong apa kamu? Wah, terus saya siasati ngomongnya kayak gitu, tapi awalnya dikasih al saya gayaga, al maga ugu, al pergi gigi. Jadi dia pikir saya bahasa Arab. Gak kalah siasat, tapi itu eranya. Apa bedanya dengan teman anak saya ngomong di chatting di line, si Aisyah mana? Lagi ngapain tuh dia kan gitu? Sama dengan ya teman saya panggil saya nama bapak saya, Dahlan. Pernah era itu? Pada saat itu untuk orang tua kita itu sudah sangat gak sopan. Paham ya Bu? Makanya nggak usah terlalu kepo. Nanti ibu nggak ngerti udah pingsan duluan. Hah? Sama dengan HP suami, minta Allah kasih petunjuk, ini yang jalan nih sinyal. Allah kadang kasih petunjuk. Lagi jalan-jalan ke satu tempat, ya, bukan mall biasa, pergi ke satu tempat, lihat mobilnya di situ. Hah? Teng 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 teng. Bersikaplah senang dulu. Hah, ada suami aku. Ibu langsung doa, ya Allah, mohon petunjukmu ya Allah. Saya masuk atau jangan? Diam dulu, itu minta petunjuk. Rasanya masuk lah. Itu juga petunjuk. Atau ada yang dapat petunjuk dari mimpinya. Tapi jangan asal mimpi. Mimpi yang bisa dianalisa itu ada 2. Kalau saya pernah belajar sama Abi Maki, atau Abi Maki ajarkan saya, biasanya range-nya setelah jam 12 malam sampai menjelang jam 4. Ya, itu bisa dianalisa. Kalau ahli ilmu neuroscience mengatakan gini, mimpi yang bisa dianalisa karena itu sebuah petunjuk adalah 1/3 bagian yang akhir dari mimpi. Kalau ibu tidurnya 6 jam, maka yang 2 jam terakhir itulah mimpi itu bisa dianalisa atau bisa menjadi sebuah petunjuk yang di 1/3 terakhir. Makanya kadang ibu pernah nggak mimpi buruk terbangun? Kan itu pasti yang 1/3 terakhir. Nah, itu bisa dianalisa. Tapi daripada susah-susah ibu cari ilmu tafsir mimpi karena masih jarang, ya, mending ibu langsung tolak bala. Apa? Mimpi buruk, astagfirullahaladzim. Dan ingat apa? Meludah ke kiri. Maka tolong suami tidur di kanan. Karena kita paling sering kena mimpi buruk. Ya, supaya apa? Dan kita mohon lagi pada Allah, ya Allah, apakah ini petunjukmu? Seandainya ini petunjukmu, ya, jelaskan lagi. Tapi kalau ini bisikan setan, jauhkan, kan gitu. Paham ya Bu?
Bedakan dengan kalau ibu terus-terusan berpikiran negatif. Kalau ibu terus-terusan berpikiran negatif, maka pikiran itu yang jalan. Terjadi. Suami datang, kita tahu dia sekretarisnya baru, lulusan ASMI. Tahun 2018. Baru banget kan? Mulai kita setting, tuh kan pantas, pantas. Pulang malam terus katanya rapat-rapat, pasti itu ya kan? Kita kalau negatif thinking selalu kalimatnya pasti itu pasti. Hati-hati, keseringan atau terlalu lama berburuk sangka itu keluar dari tubuh kita menuju orang yang kita buruk sangka dan terjadi. Paham ya Bu? Yang dilarang buruk sangka. Untuk itu bedakan buruk sangka dengan firasat. Paham ya Bu? Kalau buruk sangka selalu diawali memikirkan tentang orang itu dan kita terstimulasi emosinya, ya. Tapi firasat kita lagi nggak mikirin, tiba-tiba ada dalam bayangan kita. Itu firasat. Itu pun tidak boleh langsung percaya, langsung doa. Ya Allah, kalau ini firasatmu, perjelas. Astagfirullahaladzim. Kalau ini buruk sangka, hilangkan. Kalau buruk sangka, setelah kita doa dan istighfar, hilang petunjuk bayangan tadi. Tapi kalau itu firasat, muncul lagi. Tapi 2 kali juga masih belum boleh dianggap itu firasat. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, kalau ini petunjukmu, ya lebih jelaskan lagi. Tapi kalau ini pikiran burukku, jauhkan. Udah, terus ibu lagi ngapa-ngapain, kepikiran lagi, sudah 3 kali kan? Ini nggak boleh diabaikan. Ini yang disebut firasat. Paham sampai sini Bu? Bedanya firasat dengan berpikir negatif, ya. Sekali lagi Ibu, pada saat kita rajin beribadah, meningkatkan ibadah kita, maka cakra kita ini sangat sensitif menangkap vibrasi getaran dari anak kita dan dari pasangan hidup kita. Ya, tetapi untuk membedakan buruk sangka atau bukan itu, ya Allah, apakah ini firasat atau pikiran buruk? Paham ya Bu? Berapa kali mintanya? 3 kali. Namun sebelum 3 kali berturut-turut, tetap doa tolak bala. Ya Allah, na'udzubillahi min zalik. Jauhkan kami dari hal ini. Entah itu firasat ataupun pikiran buruk. Paham sampai sini Bu? Kenapa? Kalau pikiran buruk terus-terusan, bahaya Bu kejadian. Itu makanya, kalaupun sudah ya terjadi kejadiannya, tetap kita disuruh berlemah lembut. Sama Ali Imran 159 masih ingat? Ya, maka karena rahmat Allah, ya, maka berlemah lembutlah pada mereka. Mereka itu bukan hanya anak, tapi pasangan hidup. Ya, karena kalau engkau keras dan berhati kasar, maka mereka menjauh darimu. Bu, kalau suami sudah kena pelakor orang, kita tetap keras dan berhati kasar, dia tambah menjauh. Anak juga begitu, yang kena narkoba, yang kena LGBT. Tapi Allah tahu kita terluka, maka sambungan ayat itu, maka maafkanlah mereka. Ibu harus ngomong, astagfirullah ya Allah, ya Allah astagfirullah, ya Allah saya maafkan suamiku, ya Allah saya maafkan ya Allah. Harus disebut ya. Dan mohonkan ampun baginya, ya Allah, ampuni dia ya Allah, ampuni dia ya Allah. Baru dan bermusyawarahlah pada mereka untuk segala urusan. Baru aja ngomong. Paham ya Bu? Kalau ibu pun mau konfirmasi hasil penemuan ibu di HPK atau dimanapun, ya, ibu mau konfirmasi pakai Ali Imran 159. Ya Allah, astagfirullah ya Allah, mohon rahmatmu ya Allah untuk aku lemah lembut. Saya maafkan dia ya Allah, suamiku ya Allah, fulan bin fulan ya Allah, mohon ampun baginya ya Allah. Mungkin dia belum pernah ikut taklim di Rumil ya Allah, makanya nggak tahu kalau zina itu sangat bahaya. Baru kita musyawarah, insya Allah Allah akan memberikan hidayah, taufik dan hidayah pada pasangan hidup dan kita juga. Oke, baik ya Bu. Topik hari ini sebetulnya hanya untuk bila terjadi. Kalau pencegahan, semua kajian oleh ustadz-ustazah kita di sini itu pencegahan untuk kita tetap jadi wanita, istri yang bijak dan solehah. Kalau hari ini hanyalah paparan, beginilah kalau suami kita tergoda pelakor itu apa pikirannya pelakor, dan bagaimana kita harus mengatasi atau bersikap. Oke? Iya, jadi ini sebuah wawasan saja, ya. Ya. Alhamdulillah, ya, nggak usah bertanya ya. Iya, jelas banget semuanya kan? Udah gitu saya sering ulang-ulang lagi, sengaja diulang ya. Baik ya, saya mohon maaf lahir batin ya. Insya Allah kita dalam bulan Ramadan penuh keberkahan. Ingat, bulan Ramadan itu bulan cahaya. Kenapa? Karena semua umat Islam saumnya nggak Senin Kamis doang, setiap hari. Keluar nggak cahayanya? Sholatnya tambah banyak, keluar nggak cahayanya? Ya, amal kebaikannya tambah banyak, keluar nggak cahayanya? Makanya disebut Ramadan bulan penuh cahaya. Ya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya Bu.